Selamat hari Minggu, Sir. Pagi. Selamat hari Minggu, pagi. Ya, senang rasanya kita bisa kembali berkumpul meskipun melalui media online ini kita masih bisa diberi kesempatan bisa beribadah oleh Tuhan. Oke, saat ini sebelum kita mulai ibadah, saya ingin menginformasikan bagi kita semua tim pelayan yang akan melayani dalam ibadah KP pada tanggal 7 Februari ini. Liturgos pada hari ini kita akan dilayani oleh Kodeni dan Inge. Dan pembicara kita ada Penatua William Gunawan. Dan nanti doa syafaat ada Kotoni Gunawan. Dan Watalisan ada saya sendiri. Dan PIC di kebaktian ibadah KP pada hari ini juga ada Kendri Juwono. Selamat melayani. Selamat melayani bagi teman-teman lain. Dan untuk tata ibadah online, saya mempersilakan Inge sebagai liturgus pada hari ini untuk menyampaikannya. Oke, thank you, Sir. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, diharapkan teman-teman menjaga ketenangan dan kekhusyukan selama ibadah berlangsung. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman juga bisa menikmati pujian dan juga tetap ikut bernyanyi walaupun nanti teman-teman akan di-mute. Lalu yang ketiga, dihimbau untuk menyalakan kamera. Tujuannya agar kita semua juga bisa saling merasakan kehadiran satu sama lain, walaupun kita sekarang ibadahnya secara virtual. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan sekarang ya. Lalu yang keempat, diharapkan teman-teman juga bisa stay dari awal sampai akhir ibadah. Lalu yang kelima, selama liturgi online tidak ada sikap berdiri, tapi akan digantikan dengan duduk tegap. Duduk tegap yang dimaksud itu berarti teman-teman nggak bersandar, nggak nyender gitu ya. Lalu bahu dan punggung teman-teman juga dalam posisi tegak, begini ya. Lalu yang terakhir, fitur chat akan dimatikan selama ibadah online berlangsung. Itu saja, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh, kita mau persiapkan hati, pikiran kita sebelum memulai ibadah hari ini. Kita mau bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, ucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kehidupan kami, di mana kami juga hari ini boleh berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah online ini ya Tuhan. Kami juga ucap syukur ya Tuhan untuk setiap kesehatan, untuk setiap berkat, untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya, agar kiranya kami pada hari ini pun juga bisa fokus, kami bisa menikmati rangkaian ibadah pada hari ini, dan kiranya kami pun hari ini bisa datang dengan hati yang penuh rasa syukur dan rasa sukacita ya Tuhan. Tuhan, Kau yang boleh sertai, Kau yang boleh pimpin jalannya kebaktian pada hari ini, dari awal hingga akhirnya.
Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, mari kita mau bersukacita, kita mau mengucap syukur karena kita mau menghadap Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Seperti dari Mazmur 100 ayat 2-5 yang berkata demikian, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, teman-teman, kita percaya dan yakini bahwa kebaktian online Zoom kita hari ini, bahwa tanggal 7 Februari dapat berlangsung karena kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita. Teman-teman, kita mau sama-sama membacakan fotum dan salam bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita, menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Ya, teman-teman, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah hampir 1 tahun. Betul ya Ci Inga ya? Iya, udah hampir setahun. Udah hampir 1 tahun kita nggak ibadah pemuda. Dari mungkin sekitar bulan Maret, dari awal pandemi kita nggak ada ibadah kebaktian pemuda. Teman-teman, kita sungguh bersyukur kalau kita di hari ini ada sekitar 50 teman-teman kita, 50 jemaat yang boleh hadir di kebaktian online perdana hari ini. Biarlah kebaktian selanjutnya kita boleh infokan ke teman-teman yang lain yang nggak hadir, bisa ikut bersama kita, bertumbuh bersama. Teman-teman, kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan yang baik. Karena di tengah kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang mungkin kita lihat yang ditinggalkan, yang sakit. Kita bersyukur kalau Tuhan masih menyertai kita, keluarga kita, terus kecukupan hidup yang masih kita rasakan sampai detik ini, meskipun di tengah kesulitan yang ada. Teman-teman, kondisi pandemi seperti ini, kondisi yang mungkin serba sulit. Mungkin kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi apakah teman-teman dalam keseharian teman-teman masih menikmati dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah Allah yang kasih-Nya kekal selamanya. Teman-teman, dengan sikap tegap, kita mau naikkan pujian, kita mau menyembah Allah kita mau naikkan pujian KJ4, Hai Mari Sembah. Biarlah kita walaupun melalui online kita nyanyikan Hai Mari Sembah dengan lantang. Ya teman-teman, saat ini saya mau mengajak kita untuk merefleksikan diri, merenungkan diri. Karena kita juga tahu ya, kita sebagai manusia seringkali masih jatuh ke dalam dosa. Entah kita menyadarinya atau nggak menyadarinya gitu. Nah di kesempatan kali ini, di ibadah kali ini, mari kita dengan sikap doa, kita memohon ampun kepada Allah kita, memohon ampun secara pribadi atas setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan masih kita lakukan.
Mari kita doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita menyanyikan bait kedua dan ketiga dengan tetap sikat berdoa. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbamu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, inilah doa kami. Kami memohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini. Ajari kami terus ya Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan mampukan kami untuk meninggalkan dan membenci setiap dosa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami landaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, Allah pasti mendengar setiap doa-doa kita dan Dia juga pasti akan mengampuni dosa-dosa orang yang mau bertobat dan yang mau berbalik kepadanya. Seperti berita anugerah kita pada hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9
yaitu jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita memberikan salam damai untuk teman-teman kita. Bagi teman-teman yang menyalakan kamera, kita bisa memberikan tanda love dengan jari kita, atau bisa memberikan reaction love di Zoom teman-teman. Salam damai untuk kita semua. Ya, teman-teman, topik kita hari ini adalah berakar dalam berdoa, teman-teman. Teman-teman, berdoa merupakan teladan yang Yesus lakukan. Pada saat pagi-pagi benar, teman-teman pasti sering baca Alkitab ini, bahwa Yesus ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Itu adalah merupakan teladan dari Yesus. Terus kemudian, pada saat Yesus di Getsemani, Yesus juga mengambil waktu untuk berdoa. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, rindukah setiap kita disapa, dikuatkan, ditegur oleh firman Tuhan itu sendiri. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk sama-sama kita menyambut firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh ditabur oleh benih firman Tuhan. Kita boleh siapkan diri kita. Kita mau nyanyikan Bapa Surgawi, biarlah ini lagu boleh mengiringi kita menyambut firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita mau ulang refnya. Semua yang terjadi
Saudara Ko William Gunawan dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, berkati kami saat kami belajar firman-Mu, biarlah kuasa dari firman Tuhan yang boleh menyegarkan kami, membangkitkan kami kembali, dan juga mendorong kami untuk terus berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman pemuda, selamat hari Minggu semuanya. Bersyukur banget kita bisa kumpul lagi dalam ibadah online kita pagi hari ini. Teman-teman, izinkan saya mengajak kita untuk membaca dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Efesus. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 18. Kita baca sama-sama yuk ayat ini teman-teman. Di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ayat firman Tuhan yang saya tampilkan dalam PowerPoint ini, saya bagi dalam 3 warna. Ya, ada yang hitam, bahwa berdoalah setiap waktu di dalam roh, itu poin yang penting. Ya, berdoa setiap waktu di dalam roh. Lalu poin yang kedua dari pembahasan ini adalah bicara tentang berjaga-jagalah di dalam doa. Ya, dalam tema yang diangkat oleh pengurus dibahas dengan berakar. Ya, berjaga-jaga di dalam doa itu berakar. Berdoa setiap waktu, berjaga-jaga dalam doa itu berakar. Nah, untuk segala orang kudus. Nah, ini kita bicara tentang siapa dan bagaimana. Nah, teman-teman, bagian dari firman yang kita baca ini tidak terpisah dari keseluruhan pasal yang kita pelajari, yaitu Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kalau teman-teman ada Alkitab yang ada di rumah, teman-teman bisa buka nih. Untuk Inge dan teman-teman pengurus, bolehkah saya izin kalau saya khotbah boleh saya sambil chat, dan teman-teman juga boleh pas khotbah ini bisa menjawab. Ya, jadi saya pengen nanya beberapa pertanyaan, saya pengen tahu teman-teman dengerin apa enggak, nangkep apa enggak, dan interaktif. Bisa ketik di chat room teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat dari Efesus 6 ayat 18, maka teman-teman akan lihat apa judul perikopnya teman-teman. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Bisa bantu saya mengetik di chat, chatnya boleh dibuka supaya kita bisa mengikuti dengan interaktif. Ya, kelebihan dari kita bisa ibadah dengan Zoom, dengan YouTube adalah kalau YouTube teman-teman cuman bisa ngechat di YouTube. Tapi kalau di Zoom, kita bisa chat ke semua orang dan kita bisa saling share. Mari kita manfaatkan. Ya, sekali lagi di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20, judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Maka ini adalah bagian tidak terpisahkan dari The Armor of God. Ya, suatu perikop yang mengajak kita untuk bersama-sama menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Nah, teman-teman, kita mulai dengan konteksnya dulu. Why? Kenapa sih perintah ini diberikan? Kenapa ayat ini muncul? Dan atas latar belakang apa kitab ini ditulis? Teman-teman, Efesus adalah salah satu kota terbesar yang ada di zaman Perjanjian Baru. Dia adalah pusat perdagangan, juga pusat aktivitas, dan adalah juga pusat dari kegiatan-kegiatan rohani, mirip seperti kota Korintus. Nah, teman-teman, bagian surat dari Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan Timotius dalam sebuah surat dalam konteks abad pertama setelah Masehi. Apa yang terjadi waktu itu, teman-teman? Kita tahu bahwa pemerintahan Roma di dalam abad-abad itu mencapai puncaknya, mencapai puncak kekuasaan. Jadi kalau dibilang siapa the ruler of the world saat itu adalah Roma. Kita belajar ada berbagai kaisar, salah satu kaisar yang dihadapi yang paling brutal adalah Kaisar Nero. Teman-teman kalau ikut ibadah kebangsaan tahun lalu yang ada rekaman di YouTube, saya waktu itu menjelaskan cukup panjang lebar tentang kisah Nero dan bagaimana pergumulan umat Perjanjian Baru mula-mula pada waktu zaman kekristenan mula-mula. Nah, ini konteks yang sama waktu itu, teman-teman. Bahwa waktu itu umat Kristen itu berada dalam penganiayaan yang sangat berat. Mereka dicurigai, mereka dimata-matai,
segala tindak tanduk mereka diamati, mereka mengalami lockdown juga. Sama seperti kita, teman-teman. Mereka nggak bisa keluar-keluar, mereka nggak bebas untuk pergi kemana-mana, mereka harus punya pas, harus punya kartu anggota kalau pergi ke tempat-tempat lain, mereka akan ditanya dan apakah mereka warga negara Roma dan segala macam, lalu mereka punya tanda pengenal yang khusus. Dan itu dilihat dari cara berpakaian, cara mereka berbicara, dan bagaimana mereka berinteraksi. Jadi ketahuan nih, oh ini pendatang, ini orang dalam, ini orang luar. Dan itu berubah-ubah kondisinya sesuai dengan siapa penguasa pada zaman itu. Nah, tidak dijelaskan secara spesifik dalam konteks Efesus 6 ini, siapa waktu itu yang berkuasa dan kondisi seperti apa, tapi kurang lebih kita bisa melihat itu adalah kehidupannya yang dipimpin oleh Kaisar Nero dan keturunannya ataupun sebelumnya. Ya, teman-teman, apa yang terjadi pada waktu itu? Maka kehidupan peperangan itu menjadi sesuatu yang biasa. Maka kalau ayat ini, bagian perikop ini bicara tentang perlengkapan rohani, ini mau bicara 3 hal, teman-teman. Poin yang pertama, bahwa setiap orang Kristen itu dipanggil bukan ke dalam playground. Teman-teman, kita dipanggil bukan seperti anak TK, yang yuk kita main ke RPTRA, yuk kita main bareng yuk. No. Christian call into battleground. Teman-teman, setiap orang Kristen, mau tidak mau, siap tidak siap, dari zaman awal, dari zaman bahkan, teman-teman, dari pertama kali Allah berfirman di Taman Eden, ada peperangan yang muncul terus-menerus. Yang selalu ada, selalu hadir dalam kehidupan kita. Begitu juga di zaman Perjanjian Lama, pada waktu umat Israel belajar bertumbuh di dalam iman, mereka berperang dengan bangsa-bangsa lain, berperang dengan allah-allah lain. Begitu juga di Perjanjian Baru, berperang dengan penguasa, berperang dengan orang-orang jahat, berperang dengan orang-orang Farisi, bahkan berperang dengan ahli-ahli agama sendiri. Teman-teman, di zaman sekarang kita menghadapi peperangan yang tidak kalah dahsyatnya. Maka ini poin yang pertama. Mengapa firman ini diberikan? Karena mengingatkan buat kita bahwa setiap orang Kristen dipanggil kepada battleground. Kedua, teman-teman, waktu kita berangkat ke medan perang, maka kita diperlengkapi dengan senjata. Maka ayat ini sangat tepat. Kontekstual, sesuai dengan ayat waktu itu, kita perlu pakai semuanya. Dan itu nggak boleh ditinggalkan sampai peperangan kita selesai. Kapan? Sampai Tuhan panggil kita kedua kali, teman-teman. Maka poin yang ketiga, yang penting dari ayat ini konteksnya adalah mengapa dibahas. Kita setelah memiliki semua perlengkapan rohani ini, hal yang terutama, hal yang membuat kita terus harus berjaga-jaga sebagai seorang prajurit yang diutus ke playground adalah kita harus terus berdoa. Teman-teman, dengan kita berdoa, maka semua perlengkapan rohani ini diikat jadi satu, dikuatkan. Kalau teman-teman main game, itu ibarat wizardnya, ibarat magicnya yang tring gitu baru berjalan, baru berfungsi. Ya, doa adalah yang menghidupi, doa adalah yang menguatkan, doa adalah yang mewujudkan itu dan membuat itu jadi nyata. Oke, teman-teman, ini konteksnya. The why, bagian ini dibahas. Kita akan menarik untuk memikirkan kalau gitu, apa esensi doa? Kenapa doa itu diberikan porsi lebih penting daripada poin-poin lain yang ada dibahas, yang dijelaskan dalam Efesus ini, dan kenapa mendapat penekanan khusus? Mari kita lihat. Teman-teman, tema kita hari ini adalah berakar dalam doa. Berakar dalam berdoa itu adalah suatu paradoks. Ya, dicintai dan dirindukan, tapi juga kadang-kadang dibenci. Teman-teman ya, antara benci dan rindu. Kira-kira gitu ya lagunya. Teman-teman, doa selalu dianggap satu hal yang paling penting sebagai seorang Kristen. Tapi juga teman-teman, ini adalah yang paling sering diabaikan. Betul ya? Teman-teman, kemajuan iptek yang kita alamin sekarang membuat doa tidak lagi kehilangan fungsinya. Kalau dulu teman-teman, zaman belum ada komputer, zaman belum ada TV, zaman belum ada obat, zaman belum ada dokter, zaman dulu teman-teman, maka kalau orang sakit, apa yang dilakukan? Di Perjanjian Lama, kalau orang sakit, dia berdoa. Karena berdoa nggak didengar, maka dia mulai bakar persembahan. Kalau masih nggak didengar, persembahannya ditambah lagi, ukupannya dinaikkan, ditambah wewangian, lalu berdoa siang dan malam. Kalau masih nggak didengar, itu ada gerakan asketisme zaman dulu, itu mukulin diri. Nah, maka teman-teman, dengan kemajuan iptek sekarang, dengan adanya segala macam kemajuan, seperti peran doa jadi hilang. Sepertinya. Begitu juga dengan kekayaan. Teman-teman, kalau orang miskin tuh doanya lebih kencing daripada orang kaya. Benar nggak? Coba ingat, kamu paling banyak berdoa lagi nggak punya duit atau lagi banyak duit? Ya, kalau lagi nggak ada duit,
biasanya kita ya anak-anak kalau karyawan, pekerja kantor, itu doanya makin kencang beberapa hari menjelang menjelang gajian. Nah, apalagi beberapa saat, kalau anak kos juga begitu ya, beberapa saat sebelum ditransfer. Itu doanya makin kencang, teman-teman. Semakin tidak berdaya, semakin tidak punya, kita doanya makin kencang. Lalu pada waktu berjalan begitu lama, kita seakan-akan terlarut dalam doa, menikmati. Tapi kalau time is running off. We are in hurry. Kita lagi ngebut, teman-teman. Kita lagi butuh cepat-cepat. Kita lagi dikejar deadline untuk ngerjain laporan keuangan yang accounting. Kita lagi dikejar laporan tugas yang kuliah. Kita lagi dikejar laporan apapun juga yang harus membuat deadline atau dikejar setoran target oleh yang sales, maka begitu sedikit waktu untuk berdoa, begitu banyak fokus yang kita lakukan untuk mengerjakan supaya kerjaan itu selesai. Gitu ya, itu regular. Lalu pada waktu kita nyaman, waktu kita enak, kita biasanya doanya biasa-biasa. Tapi pada waktu kita sedih, pada waktu kita susah, pada waktu kita berat, pada waktu kita punya pergumulan, pada waktu cinta ditolak, teman-teman, maka doa mulai ada kuasanya. Ya, bukan dukun bertindak. Orang Kristen kan doa cinta ditolak, doa bertindak. Teman-teman, pada waktu kita nggak dapat kerjaan, kita berdoa. Tapi waktu kita nyaman, waktu kita nikmat, seringkali kita lupa. Nah, inilah paradok yang terjadi. Begitu juga teman-teman, waktu kita dunia itu simple. Dunia hidup dalam simplicity. Nggak ada macam-macam, nggak ada gadget, nggak ada ini, nggak ada itu. Orang nggak perlu tahu posting, kita nggak tahu postingnya apa. Simple world. Doa itu hidup dan begitu berkuasa, sepertinya. Tapi di zaman yang sekarang, begitu kompleks, ada banyak hal yang begitu kompleks yang kita nggak bisa kontrol. When we lose our control in a lot of things, life feels so complex that prayer has no relevance. Teman-teman, itu penulis oleh salah satu psikolog yang Kristen yang menulis demikian. When life is so complex, prayer seems not relevant at all. Nah, teman-teman, dari semua aktivitas rohani, Martin Lloyd-Jones menulis, tidak ada yang lebih membingungkan dan membuat masalah daripada doa. Betul nggak, teman-teman? What do you think? Nah, saya ingin teman-teman boleh memberikan interaksi. Saya pengen izin chat nih. Gimana caranya? Oh ya. Oke, saya pengen chat. Ada Slido, teman-teman coba klik Slido-nya. Ya, nanti akan muncul, teman-teman, pertanyaan. Satu kata untuk menggambarkan kehidupan doa saat ini. Silakan, teman-teman, anak-anak pemuda pasti gampang. Mudah-mudahan udah sering pakai Slido. Kalau belum pernah, nggak masalah. Mahasiswa di Ukrida tuh gampang banget. Kalau pertama kali dikenalin, mereka langsung bisa pakai. Silahkan dibuka, diklik chatnya, terus teman-teman boleh komen. Satu kata untuk menggambarkan kehidupan doa Anda saat ini. Pakai bahasa Indonesia ya. Silakan. Apakah bisa dipakai linknya? Is it working? Bisa ya? Oke, silakan. Nah, saya tutup dulu biar nggak nyontek. Oke, sebentar. Ada 2 pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, sebentar. Pertanyaan kedua nanti sesudah selesai muncul. Ya, jangan nyontek dulu, nanti saya akan berikan contekannya kalau udah ada kira-kira 50% yang menjawab. Ini udah ada 12, 13, 14, 15. Jadi nggak boleh nyontek supaya jawabannya nggak tergoda gitu kira-kira ya. Teman-teman, let's think about this thoroughly ya. Selama setahun terakhir, kalau teman-teman pikir kehidupan doa teman-teman, satu kata, apa itu? Apa yang terpikir, apa yang muncul waktu kita bicara kehidupan doa saya? Oh, ini dia. Gitu. Saya ingin lihat bagaimana reaksi teman-teman. Ya. Baik, kalau udah saya akan balik share screen lagi. Sebentar. Ya. Kalau udah, silakan lanjutkan. Udah berapa orang? 31. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Saya akan buka sedikit ya. Share sebentar. Ya.
Coba kita lihat hasilnya. Udah 30 sekian orang. Iya. Wow. Amazing ya. Kekuatan, strength. Ada datar ya, nomor 2. Ada buruk, ada rutin, ada tenaga, mungkin mirip ya, kekuatan, tenaga, hambar, rumit. Nah, rumit, rutin. Nubuat, amazing. Gratefulness. Oh, ini panjang banget. Satu kata, Mbak, satu kata. Feels nothing. Oh ya, feels nothing. Ya gitu ya. Nothing. Mestinya gitu, satu kata ya. B aja, biasa aja. Gerigi. Wah, ini gerigi. Siapa nih yang jawab? Bolehkah share? Apa maksudnya gerigi? Siapa nih yang jawab gerigi? Boleh buka open cam, open mic. What do you mean by gerigi? Atau di chat. Gerigi apa ya maksudnya? Sesuatu banget nih, gerigi. Badai, ya, oke. Hak, oke. Gerigi mau share? Apalagi yang unik-unik? Ada yang unik? Gunung. Gunung coba. Siapa ini gunung? Bolehkah share? What do you mean by gunung? Yang aneh-aneh nih, gerigi, gunung, terus gratefulness juga oke banget, very strong word. Bolehkah chat atau ngomong? 30 detik, silakan. Ini seperti mahasiswa, biasanya malu-malu kalau ditanya. Ada nih, ada yang buka mic, silakan. Ada di chat kok. Oh, ada di chat, sorry, chat saya nggak nongol. Yang sedang terus berjalan lancar, ini gerigi. Oh, oke, gerigi, Yohanes, thank you. Gerigi itu maksudnya dia muter gitu ya, aduh. Oke, ganing. Oh, naik, ganing. Gunung, Aurel, gunung ya, maaf. Gunung, naik turun. Oke, thank you Aurel. Naik turun ya. Oke, ini kalau datar berarti, kalau gunung berarti Ninja Hattori. Kalau datar siapa tuh? Oke, menarik banget. Oke, next. Let's continue to the second question. In the same Slido, saya harus activate yang baru. Silakan link yang sama. Teman-teman, pertanyaan kedua. Dari 1 sampai 10, berapa puas Anda dengan kehidupan doa Anda saat ini? This is the second question. Ya, berapa puas Anda dengan kehidupan doa Anda saat ini? 1 sampai 10. Nah, ini chatting saya kok nggak nongol. Sebentar. Oke, kita mau tahu nih mediannya berapa nih? Oke, menarik ya. Ini dengan kemajuan teknologi kita bisa begini teman-teman. Kalau lagi kebaktian online agak susah, tapi mungkin nanti bisa nih. Nanti kita sambil kebaktian bisa pegang device, nanti kalau online langsung survei cepat. Skor sementara 6,3. Oke, 6,4. Oke. Lumayan loh, 8 bagus. Oke. 5% 1, interesting. Nggak ada yang 4 nih. Ya, 38 vote. Thank you. Ya, baik teman-teman. Kita dapat min. Skornya adalah 6,4. Ya, nggak bergerak jauh ya. 6,2, 63, 64. Oke, ditambahin 5 angka lagi pun nggak akan bergerak jauh. 6,4. Oke, 6.4. Which is kalau 1 sampai 10, teman-teman kalau 6,4 lulus nggak ya kalau kuliah? Lulus. Tapi dapat nilainya? Nggak A, nggak B, nggak C. Teman-teman kalau di Ukrida, berapa nih Rama ya kalau 64? C minus ya? Betul ya? Is it good enough? Oke, teman-teman, this challenge for all of us. Ya, kita 6,4 dan banyak dinamika yang terjadi. So, let's learn from Jesus. Tadi si Denny udah share bagus banget poin di awal bahwa berakar dalam doa adalah kita belajar dari Yesus. Saya setuju banget, dan saya mau highlight beberapa poin. Poin yang pertama adalah Yesus berdoa dengan berbagai cara secara pribadi.
Dia berdoa di sinagoga, di rumah Allah. Dia berdoa minimal 3 hari sekali, seperti kebiasaan orang Yahudi pada zaman itu. Yesus berdoa sendiri. Di dalam Alkitab dicatat Perjanjian Baru minimal 5 kali dicatat Yesus berdoa sendiri. Ya, kalau teman-teman cari Yesus berdoa, itu katakanlah lebih dari 30 kali, tapi kalau kita lihat peristiwanya, kurang lebih dicatat itu 5 kali berdoa sendiri. Pada pagi, tadi ya, Markus 1 ayat 35, pagi-pagi sekali waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus keluar dan berdoa di sana. Begitu juga waktu Yesus dalam pelayanannya dia sering berdoa. Waktu Yesus malam-malam selesai berdoa, dia mengasingkan diri ke atas bukit dan berdoa. Kita lihat tadi Denny juga cerita, di Bukit Getsemani dia berdoa. Dia bisa berdoa sendiri, dia bersama bermurid-murid. Yang kedua teman-teman, Yesus juga berdoa bukan hanya dan terutama bukan hanya untuk dirinya teman-teman, tapi Yesus berdoa juga untuk orang lain. And this is a hard lesson. Kalau teman-teman ingat tadi, kalau waktu ditanya, how satisfied are you with your praying time? Waktu ditanya, seberapa puas Anda dengan kehidupan doa Anda? Apakah teman-teman memikirkan kehidupan doa yang bicara bahwa saya meminta terus, atau ini bicara kehidupan doa yang bukan hanya kita berdoa meminta untuk kebutuhan kita, tapi kita mendoakan orang lain? Teman-teman, karena kalau kita lihat dengan jelas dari seluruh bagian Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, hampir 95% doa yang diucapkan Yesus adalah doa untuk orang lain. Teman-teman, kalau di persentase lebih dalam lagi, ya kalau ujiannya dipersulit materinya, ada pertanyaan tambahan, atau dibuat esai, berapa persen doa kita lebih banyak untuk diri kita dibanding untuk orang lain. Atau kalau kita berdoa untuk orang lain, teman-teman lebih banyak untuk kelompok kita sendiri, kita berdoa untuk teman-teman di KP. Atau kalau di gereja, kita berdoa untuk teman-teman di gereja. GKI Perniagaan saja. Yang lain, gereja sendiri didoain oleh gerejanya. Atau kita berdoa juga untuk pergumulan dunia. Kita berdoa supaya COVID berhenti di mana? Di Jakarta. Atau di Indonesia saja. Atau di dunia, teman-teman. Atau kita berdoa untuk isu-isu atau panggilan-panggilan global yang Tuhan gerakkan pada dalam hati kita. Teman-teman, apa isi doa-doa kita? Poin yang ketiga, teman-teman. Waktu kita berdoa, apakah kita berpikir waktu kita berdoa itu standarnya adalah sehari 3 kali? Atau seperti teman kita yang agama lain berdoa sehari 5 kali? Teman-teman, ataukah kita berdoa standarnya adalah pagi doa, 3, makan pagi, makan siang, makan malam, lalu ditambah makan sebelum tidur. Jadi sehari 5 kali, teman-teman. Ataukah kita berdoa seperti Yesus lakukan? Every time, everywhere. Sabdanya adalah doa. Teman-teman, waktu di masa-masa senang, waktu dia menolong banyak orang, waktu dia di pesta perkawinan, Yesus berdoa. Lalu dia mengubah air menjadi anggur. Waktu dia mau dicobai, Yesus berdoa. Waktu Yesus di Getsemani, dia berdoa. Waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus berdoa. Waktu Yesus sudah mau mati, dia berdoa, dalam tanganmu kuserahkan nyawanya, tetelestai, ampunilah kesalahan orang lain. Teman-teman, Yesus berdoa di saat-saat genting dan penting. Bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah kita berdoa ada pattern-nya, teman-teman? Ya, kalau berdoa, lebih banyak berdoa itu tadi, tanggal-tanggal tertentu, ya saat-saat tertentu, atau di dalam momen-momen tertentu. Atau apakah doa itu sudah begitu kuat sehingga anytime, anywhere kita berdoa? Mungkin kalau yang kerjanya sales atau sering keluar bawa mobil, mungkin bilang ya, masa sih saya berdoa tutup mata? Oh teman-teman, dalam zaman COVID sekarang, saya sangat menikmati berdoa sambil jalan sore, teman-teman. Ya, berdoa sambil jalan pagi. Berdoa sambil nyetir tuh enak banget. Apalagi kalau di tol, teman-teman ya. Doanya bisa panjang sambil nyanyi. Wah, tentunya doanya buka mata. Karena makin di tol di Jakarta sama tol di luar negeri, itu beda, detakan jantungnya tuh beda, begitu ya. Pengaruhnya lain banget ya. Nyetir di Dan Mogot sama nyetir di Jembatan 5 itu levelnya beda banget, teman-teman ya. Itu tingkat kesulitannya lain. Nah, bagaimana juga tentang waktu-waktu di mana kita berdoa? Di mana saja, dengan apa saja? Nah, bagaimana dimensi ini muncul? Waktu kita bicara tentang doa, waktu teman-teman mengevaluasi dan melihat, bagaimana dimensi-dimensi ini muncul? Ya, ada satu tulisan yang bagus, 4 dimensi dalam doa yang bicara tentang kepanjangan, kelebaran, ketinggian, dan kedalaman. Tapi waktu saya baca, saya belum ketemu
nilai teologis yang cukup kuat, jadi saya belum bagikan. Tapi kurang lebih kalau kita mau berpikir, kalau kita mau evaluasi doa kita, teman-teman, seberapa luas, seberapa panjang sih, seberapa sering, seberapa frekuensinya gimana, kekerapannya, intensitinya. Saya senang tadi Yohanes bilang gerigi, itu berputar terus, itu ada persistensi di situ. Lalu kalau dari segi keluasannya, seberapa luas? Apakah kecil konteksnya, hanya untuk keluarga sendiri, lingkungan sendiri, atau kita meluas? Lalu dari segi ketinggiannya, seberapa tinggi teman-teman dalam doa itu bisa menjangkau Tuhan? Apakah kita bicara sebegitu jauhnya antara dosaku dan dosamu, tapi Tuhan Yesus bilang di dalam Mazmur, sejauh timur dari barat dilemparkan dosa-dosa, atau kita merasa begitu jauh dengan Tuhan dalam doa-doa kita karena kita menyadari ada dosa yang begitu banyak. Teman-teman, lalu kalau udah seberapa tinggi, seberapa dalam doa kita muncul? Seberapa dalam doa kita mempengaruhi bagaimana kita bukan hanya pada waktu masa-masa genting, tapi bagaimana doa itu bisa mengubah cara kita berpikir, bahkan cara kita menyetir, cara kita makan, cara kita tidur, cara kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari. How deep the impact of prayer into your life? Teman-teman, how impactful? Nah, ini bicara soal kedalaman, teman-teman. Maka waktu kita bicara ini, tadi juga ada yang tulis bahwa doa adalah relasi. Saya senang sekali dengan satu kalimat dari Merlin something yang menuliskan, it's just you and me. So anytime, anywhere, anyhow, anything, you need to pray. Ya, ini poin yang penting sekali. Ya, poin yang simple, tapi saya mau ajak kita untuk lihat lebih dalam ke dalam diri kita, apakah ada kepanjangan dari segi waktu, apakah ada keluasan dari segi orang-orang yang kita doakan, apakah ada segi ketinggian dari sisi relasi kita dengan Tuhan, apakah ada sisi kedalaman dari bagaimana kita berefleksi dan mempengaruhi hidup kita. Ya, ada 4 dimensi yang kita bisa pikirkan. Teman-teman, kalau tadi salah satu bagian dari Efesus 4 adalah belajar berdoa dari orang-orang kudus, maka saya pikir penting sekali waktu kita bicara tentang berdoa dengan orang-orang kudus, mengapa Rasul Paulus mengingatkan kita untuk berdoa dengan tidak henti-hentinya, ya kalau dalam bahasa rohaninya adalah disebut dengan intercessory prayer, ya berdoa dengan tidak putus-putusnya, ya intercessory prayer, itu adalah bicara tentang doa yang diungkapkan terus-menerus dan sepanjang zaman di dalam saat-saat genting kepada semua orang. Nah, asal kata dari doa prayer itu adalah precarious dari bahasa Latin yang bermakna genting atau urgent, ya bahaya, saat-saat bahaya. Maka waktu Rasul Paulus bicara tentang berdoa perlu bersama dengan orang-orang kudus, kita diingatkan teman-teman, ada kisah Yakobus, ya saudara Tuhan Yesus yang disebut dengan Yakobus, si anak ada 2. Tapi yang ini lebih kayak Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dia adalah si lutut unta yang memiliki lutut yang kapalan karena terlalu banyak berdoa. Lalu kalau kita juga ingat, Rasul Paulus mengingatkan kita tadi berdoa bersama dengan orang-orang kudus, maka kita teringat dengan teladan-teladan doa yang lain. George Muller yang mendirikan panti asuhan untuk 3.000 lebih orang-orang miskin di Inggris yang cikal bakalnya sekolah minggu. George Muller, dia menyatakan bahwa my breakfast is praying until I have some breakfast for my children, ya di anak-anak di sekolah yatim piatunya, di sekolah panti asuhannya. Teman-teman, Charles Simeon, salah seorang tokoh penulis terkenal, Ibu Teresa, dan juga Ibu Dorothy Mak, salah satu teladan doa dosen di STT Bandung yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu, ibu angkat Pendeta Raspandiangan. Saya dengar cerita beliau memulai doa setiap pagi jam 4 pagi untuk berapa lama berdoa untuk 4 jam. Begitu juga dengan Martin Luther, begitu juga dengan David Livingstone, John Sung, segala macam tokoh-tokoh lain, teman-teman. Bahkan kita tahu ada satu ordo di dalam agama Katolik yang menuliskan ordo tak tertidur. Mereka berdoa giliran. Jadi jam 7 pagi Tony, jam 10 siang Denny, giliran yang malam-malam itu yang sering ikutan kongko malam tuh ya. Nah itu siapa dah, Bram dan kawan-kawan yang kongko-kongko sampai pagi-pagi itu.
Nah, mungkin juga Surya, itu yang giliran ronda sampai jam 24 malam. Nah, itu gilirannya. Boleh juga kita dibikin ya, nanti kita lihat berapa banyak dan milihnya kapan. Teman-teman, saya juga paling senang salah satu kutipan Jonathan Edwards. Jonathan Edwards siapa? Jonathan Edwards adalah pelopor kebangunan rohani di Amerika. Bagaimana terjadi KKR di Amerika? Bagaimana terjadi kebangunan di tahun 1920-an pada waktu terjadi adanya Black Malaysia atau Black Sunday, yaitu hancurnya sistem keuangan Amerika karena ada banyak orang-orang yang rush narik duit. Lalu di zaman itu juga terjadi pandemi, teman-teman, dan di saat itulah justru terjadi KKR yang paling besar dalam sejarah Amerika, yaitu Jonathan Edwards. Dan dia tulis di situ, saat-saat indah adalah saat saya menikmati dan larut dalam hadirat Allah. Ini tokoh kebangunan rohani. Dan teman-teman, David Livingstone, seorang penginjil yang pergi ke India, dia meninggal dalam posisi berlutut dan berdoa di samping ranjangnya. Mereka adalah para pahlawan doa. Teman-teman, siapa pahlawan doamu? Teman-teman, saya bersyukur waktu saya sempat sekolah di Aussie selama beberapa tahun, saya mengikuti ada satu namanya House of Prayer. Teman-teman, setuju atau tidak setuju, tapi pengalaman doa kita di perniagaan, menurut saya sangat cetek. Ya, tidak banyak waktu-waktu doa yang diberikan. Kalau teman-teman ikut doa pagi, ya doa pagi itu dilakukan setiap pagi dari Senin sampai Sabtu, teman-teman, dimulai dari jam 6, selesai setengah 7, ada makan pagi, kadang-kadang ada sediaan sarapan. Saya nggak yakin teman-teman anak pemuda di sini ada satu pun yang pernah ikut. Ya mungkin ada beberapa. Nah, saya aja jarang-jarang, tapi saya ingat beberapa kali saya ikut di sana, dan yang ikut adalah mayoritas umurnya 50 tahun ke atas. Tapi saya bersyukur sekali ada banyak kesempatan di mana saya ikut sekolah doa waktu saya di Australia, dan saya dan istri, termasuk Marvel, anak saya, itu diajar untuk taat sama Tuhan dan mulai belajar berdoa. Maka di saat-saat itulah saya diingatkan bahwa sebenarnya udah banyak gerakan doa. Ada gerakan doa nasional, ada Moms in Prayer di sekolah-sekolah. Sekarang ini kita ada bersimpuh, ya teman-teman, yang begitu ajaib, tidak muncul di waktu-waktu yang lalu, tapi muncul sekarang di saat COVID, muncul berdoa simpul pemulihan GKI Perniagaan. Lalu di dalam Perwil Citra mulai berdoa, dan kami lakukan family altar. Setelah kami pergi ke Australia dan balik ke sini, teman-teman, why? Nanti saya cerita. Nah, maka teman-teman, apa relevansinya? Kenapa? Ini bagian penutup. Kenapa penting untuk kita berakar di dalam doa dalam zaman now? Teman-teman, ada dua kalimat yang saya mau share. The deep root never doubt spring will come, dari Marty Rubin. Lalu yang kedua, root below to endure above. Apa maksudnya? Mari kita lihat yang pertama. Teman-teman, zaman yang kita hadapi sekarang, itu kalau seperti GOT, Game of Thrones, the winter is coming. Ya, kehancuran itu datang, musuh yang besar itu sudah datang, yang di depan muka kita, yang sebelum pernah dihadapi sebelumnya, yang lebih besar daripada yang kita alamin selama ini, dan yang mungkin tidak akan kita hadapi lagi dalam masa kehidupan kita. Maka teman-teman, buat banyak orang, COVID sekarang adalah winter yang begitu strong, ya, yang menghancurkan. Apa akibatnya? Screen time meningkat. Teman-teman, banyak penelitian yang mengatakan bahwa screen time meningkat itu lebih dari 25%. Bahkan anak-anak SD, anak SMP, anak SMA, screen time-nya itu meningkat sampai 75%. Termasuk kita yang kerja, ya, screen time meningkat. Lalu teman-teman, yang kedua, nah, sedative behavior mewabah. Ada yang tahu apa itu sedative behavior? Saya kalau mau lihat chat tuh, kok nggak nongol ya chat saya? Saya kayaknya, sebentar. Nggak nongol. Ya, saya nggak bisa lihat chat, mohon maaf. Saya baru baca. 5 menit lagi, injury time habis. Baik, terima kasih. Ya. Nah, saya lanjutin teman-teman. Sedative behavior itu perilaku rebahan. Ya. Perilaku rebahan. Sehingga apa dampaknya? Masalah kesehatan. Teman-teman, kalau sekarang dampak pandemi yang langsung adalah kesehatan kita. Menghantui kita sekarang. Tapi pasca pandemi, hati-hati. Pasca pandemi, karena screen time meningkat, maka otot mata akan terganggu. Begitu juga dengan otot-otot di dalam tubuh kita yang kurang bergerak, teman-teman. Begitu juga dengan kardiovaskular kita. Peredaran darah akan berkurang. Pada waktu setelah pandemi ini, maka tenaga kesehatan akan bersiap-siap menghadapi gelombang selanjutnya, yaitu adanya gangguan kesehatan. Ini sesuatu yang kita harus sikapi dengan banyak aktivitas, banyak olahraga. Makanya nanti kalau ada goes KP lagi, kita ikutan, ya, rame-rame. Economic issue berjangkit. Dampaknya bukan hanya 2 tahun, 3 tahun, ini saya nggak usah bahas. Kita udah bahas dan akan panjang.
Tapi juga yang harus kita hadapi adalah psychological issues, anxiety, depression, dan yang simpel teman-teman adalah loneliness. Itu makin kuat, makin banyak. Dan itu berdampak pada semua anak-anak, terutama pada anak-anak. Ya, pada remaja paling berdampak, dan kemudian yang kedua pada anak-anak. Teman-teman, ini yang kita hadapi. Kalau menurut C.S. Lewis, mengapa ini semua terjadi? Teman-teman, mungkin kita bilang kita berdoa, tapi C.S. Lewis menulis dengan satu kalimat yang indah sekali, teman-teman. God whisper to us in our pleasures, speak in our conscience, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. Teman-teman, mengapa ini semua terjadi? Teman-teman, kalau saya membaca dari satu buku ya, Philip Yancey tentang doa, ini bagus banget teman-teman. Ini bukan bicara tentang hal praktis, tapi secara filosofis bagaimana doa itu mengubah kita. Maka dikatakan di situ, mungkin saat ini adalah saatnya bahwa akar kita, ya saat ini winter, maka teman-teman tantangan kita adalah kita bertahan atau tidak dalam winter. Nah, tanaman yang bisa bertahan dalam winter adalah mereka yang berakar dengan dalam. Maka bagaimana supaya kita bisa berakar dan bisa bertumbuh dengan kuat setelah selesai winter ini? Kita harus melakukan dan kita mulai sekolah doa kita. Teman-teman. Ya, sekolah doa kita. Ini penutup banget, janji bagian terakhir ya. Apa maksudnya? Tadi kan saya bilang ada dua kalimat ya. Kalimat pertama adalah the deep root never drop, spring will come. Kalimat kedua, root below to endure above. Mengapa kita perlu berakar? Teman-teman, mengapa perlu berakar? Maka kita lihat tanaman tertinggi di dunia adalah pohon Coast Redwood, 120 meter. Yang dekat-dekatnya adalah Sequoia Redwood, ya Giant Redwood. Ini juga Eucalyptus, ya ini di Australia, kalau ini di Amerika, dua ini. Ya. Nah, teman-teman, yang menarik adalah kalau kita melihat akarnya. Ini akar tunggal, ya dalam satu, tapi samping-sampingnya dikit. Teman-teman, apakah akar dari pohon si redwood ini satu dan dalam sama seperti Big Ben ataupun menara-menara Dubai ataupun yang lain-lain? Tapi ternyata teman-teman menarik, kalau kita pelajari lebih dalam, akarnya itu bukan akar tunggal. Ya, bukan satu dalam, tapi banyak dan melebar. Teman-teman, penelitian menunjukkan pohon kedua terbesar di dunia, ini satu keluarga ya, redwood sama sequoia. Ini akarnya teman-teman, itu lebarnya itu mencapai kurang lebih sampai 50 meter, sampai 369 feet. Ini kurang lebih 100 meter persegi, ya akarnya. Ini hampir seperti lapangan bola teman-teman akarnya. Ya, bahkan lebih lagi. Akarnya itu bukan hanya dalam. Akarnya tidak terlalu dalam teman-teman. Akarnya nggak dalam-dalam banget. Ya. Bukan bicara soal kedalaman, tapi bicara soal fondasi yang kuat. Maka fondasi yang kuat itu bukan hanya bicara tentang satu tunggal, tapi yang menarik adalah dari puisinya Dauna Markova adalah gini, saya mau bacakan. The ancient redwood trees, huge as they are, have a very shallow root system. Yet they cannot be blown over by the strongest wind. The secret of their stability is the interweaving of its tree roots with those that stand by it. Thus, a vast network of support is formed just beneath the surface. In the wildest of storms, the trees hold each other up. Teman-teman, pohon ini kelihatannya tegak, akarnya ada di dalam, tapi ternyata apa yang membuat mereka stand together? Karena satu pohon itu ditopang oleh pohon yang lain. Ya. Dia bertahan dengan pohon-pohon di sebelahnya, teman-teman. Dia adalah pohon yang berakar serabut. Dia bertahan dengan pohon-pohon lain. Maka teman-teman, the giant redwood, ya saya pernah ke California ngelihat pohonan ini, lalu pengen masuk ke dalam Yosemite hutan di situ, pengen masuk sekali. Tapi nggak jadi, kenapa? Karena waktu sepanjang drive sama teman saya, itu dari kejauhan udah kelihatan pohon itu seperti bukit. Dan pohon redwood itu nggak pernah berdiri sendiri.
dia selalu bersama-sama dengan yang lain-lain. Maka teman-teman, di akhir khotbah hari ini, saya ingin menutup dengan, teman-teman, kalau kita bicara tentang berakar di dalam doa, kita bisa bertumbuh tinggi dan kuat. Itu bukan karena kita punya satu akar tunggang yang dalam lalu berdiri sendirian. No. But karena kita punya akar serabut yang bersama-sama dengan yang lain itu jalin menjalin, yang saling menguatkan, sehingga akhirnya itu bisa saling mendukung. Teman-teman, pertanyaan fakta terakhir yang menarik adalah the Coast Redwood di California itu hidupnya 2200 karena dia akarnya tidak seluas, tidak selebar, tidak sedalam dari sequoia. Tapi sequoia redwood yang ada di Nevada itu dia tidak setinggi pohon di California, nggak setinggi itu. Tapi hidupnya itu 1000 tahun lebih tua. Teman-teman, 2200 tahun kalau Coast Redwood yang di California dengan 3200 tahun dengan Giant Redwood yang ada di Nevada. Tidak setinggi yang satu, tapi lebih kuat dan lebih berakar. Teman-teman, apakah kita mau jadi Giant Redwood? Apakah kita mau jadi Coast Redwood? Tuhan memanggil kita bukan supaya kita jadi yang tertinggi. Tuhan memanggil kita untuk menjadi yang paling setia. Maka teman-teman, saya berdoa supaya setiap kita bisa berakar di dalam doa, bukan untuk diri kita sendiri, tapi supaya bersama-sama gerakan pemuda ini, teman-teman, kita bisa saling mempengaruhi. Teman-teman, tadi saya bilang sama Lukman, saya rindu kita bisa young adult ministry. Teman-teman, anak-anak KP di sini usianya dari 20 sampai 30, tapi ada banyak 30 sampai 50 yang tidak terjangkau. Let's do something. Teman-teman, gereja kita, kalau teman-teman lihat, teman-teman ikut YouTube, kita mulai bangkit, kita mulai bangun. Kenapa? Karena para pemimpin mulai sadar berdosanya kita. Para penatua mulai nangis bersama-sama, kita mulai berdoa, kita mulai bergandengan tangan. Teman-teman pengurus pemuda juga bersama-sama bergandengan tangan, kita mulai berdoa. Mari teman-teman, kita hand in hands. We fight together. For what? For the glory of God. In the name of Jesus. Amen. God bless you everyone. Thank you Inga, thank you Denny. Selesai. Oke, thank you kok. Oke, saya lanjut pengakuan iman rasuli ya. Oke, pengakuan iman rasuli. Saya undang kita berdiri aja, teman-teman. Kan kalau tadi duduk masih pegel ya. Nah, silakan berdiri. Saya pakai celana panjang kok, teman-teman. Kalau pakai celana pendek, it's okay. Tapi mari kita berdiri dengan sikap tegap bersama dengan gereja di segala abad, segala tempat, bersama dengan orang-orang kudus dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Dan kita ingat dengan firman tadi, bersama dengan orang-orang kudus segala abad, kita mengakui pengakuan iman rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Teman-teman, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita sama-sama doakan di dalam kebaktian online kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan sama-sama berdoa untuk acara PYT di akhir bulan. PYT ini bagi teman-teman yang belum tahu itu adalah Perniasu Fellowship. Ini acara talk show juga gitu ya. Jadi diharapkan kedatangan teman-teman juga. Akhir bulan ini kita akan membahas tentang beda buku lagi, judulnya Life Expedition, karangan dari Kak Astis Tenaga. Jadi kita akan membahas sama topik faithfulness. Diharapkan kedatangan teman-teman semua untuk hadir juga. Nah selanjutnya kita mau sama-sama berdoa untuk CF, yaitu Core Fellowship. Jadi teman-teman, Core Fellowship ini adalah kelompok kecil di mana kita bisa belajar firman Tuhan
sharing life dan juga mengembangkan skill kita, dan diharapkan bisa menjadi keluarga kecil kita semua gitu ya. Jadi untuk saat ini sudah ada nih 5 kelompok yang sudah berjalan. Jadi bagi teman-teman nih yang belum bergabung, yuk kita dari tim kebaktian di tim pemuda, pengurus pemuda, membuka kesempatan di batch kedua ini. Jadi kita membuka batch kedua ini untuk teman-teman bisa daftar gitu ya. Jadi nanti juga ke depannya akan ada tambahan lagi 3 kelompok baru gitu ya, kelompok makeup, foto, video maupun gaming gitu ya. Jadi di sini kita boleh sama-sama sharing live juga, terus saling mendukung satu sama lain dalam iman. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk kebaktian online KP. Yang akan dilakukan tiap awal bulan ini adalah kebaktian online kita yang pertama. Jadi dalam rangka pandemi ini, kita akan sama-sama mengadakan kebaktian online gitu ya setiap bulannya di awal bulan. Untuk tema dan waktunya akan diinformasikan lebih lanjut. Selanjutnya, saya mau menyampaikan tentang GP3, yaitu Gerakan Pemuda Perhias Peduli. Jadi di sini GP3 ini merupakan suatu gerakan yang dibuat untuk membantu sesama di sekitar yang membutuhkan, gitu ya. Hari ini adalah batas terakhir pengumpulan dana, gitu. Jadi mari teman-teman, saya mengajak kita semua untuk ikut berkontribusi membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan oleh karena dampak pandemi ini, gitu ya. Detailnya bisa dilihat lebih lanjut di sebelah kiri slide teman-teman, gitu ya. Selanjutnya ada nomor hotline Pernias di sebelah kanan, di poster sebelah kanan itu. Jadi bagi teman-teman yang memiliki masalah dan ingin curhat atau membutuhkan bantuan lain, atau juga menginfokan orang-orang yang terkena COVID-19, itu bisa menghubungi nomor hotline Pernias ini ya. Jadi nomornya ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi teman-teman jangan malu-malu, bisa langsung hubungi nomor hotline ini gitu ya. Nah, yang terakhir kita akan sama-sama berdoakan juga untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini gitu ya. Listnya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman kita akan sama-sama doakan, dan jangan lupa ucapin kepada teman-teman kita di hari ulang tahun mereka. Oke, yuk mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, di mana kami boleh sama-sama dikumpulkan di sini ya Bapa secara virtual untuk boleh dapat memuji dan memuliakan nama-Mu serta merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami ya Bapa untuk boleh terus berakar dan bertumbuh dalam Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk boleh terus berdoa dengan sungguh-sungguh lagi, dan ketika kami merasa kehilangan semangat kami yang dulu, semangat kami awal-awal ketika kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam doa ya Tuhan, ajar kami ya Bapa, bangkitkan lagi semangat kami untuk dapat terus setia melayani Engkau ya Bapa, tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dan terus berelasi dengan Engkau ya Bapa. Dan ajar kami untuk boleh dapat menyadari bahwa sungguh kehidupan doa kami adalah hidup sesungguhnya dalam kami sebagai orang Kristen ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh tetap setia ya Bapa. Ajar kami boleh dapat terus berpegang teguh pada Engkau sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar kiranya setiap renungan yang boleh disampaikan oleh Kowil ini dapat berguna juga, dan biarlah kami pun dapat terus mengingatnya dalam kehidupan kami hari pas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan berdoa ya Bapak untuk beberapa program yang sudah kami jalankan ya Bapak di DKI Perniagaan ini ya Tuhan. Ya Bapak, kami mau berdoa ya untuk GP3 maupun hotline Pernias ya Tuhan. Berkati ya Bapak untuk acara ini, untuk gerakan ini ya Bapak. Biarlah kiranya sungguh ini boleh menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan ya Tuhan. Kami sadar dari begitu banyaknya efek yang terjadi oleh karena pandemi ini ya Bapak. Tolong ajar kami ya Bapak untuk boleh dapat peduli Bapak, memiliki dapat rasa empati yang lebih lagi terhadap orang-orang di sekitar kami, dan bergerak untuk boleh dapat membantu teman-teman kami yang boleh membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk acara PYT, untuk Core Fellowship, maupun kebaktian online KPI kami ya Tuhan. Berkati ya Bapak untuk segenap acara kami, segenap persiapan yang saat ini kami lakukan oleh setiap panitia Tuhan. Biarlah kiranya sungguh setiap persiapan yang kami lakukan ini boleh sungguh untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah setiap daripada kami yang hadir nanti boleh merasakan berkat-Mu ya Tuhan yang melimpah dalam hidup setiap daripada kami. Dan biarlah kami pun boleh dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu, dan boleh terus diingatkan kembali melalui acara-acara kebaktian maupun renungan ini ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun ya Bapak, di bulan Februari ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, di mana teman-teman kami boleh Engkau tambahkan lagi 1 tahun dalam hidup mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya sungguh setiap daripada mereka boleh terus Kau berkati ya Tuhan, Kau terus bentuk mereka ya Bapak untuk boleh makin serupa dengan Kau, dan biarlah kiranya hari demi hari, tahun demi tahun mereka pun boleh dapat
makin setia kepada Engkau dan boleh menjadi saksi-Mu dimanapun dan kapanpun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna, kiranya Kau sempurnakan ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah teman-teman, saat ini kita mau sama-sama ucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini, atas setiap berkat, kecukupan, dan bahkan apapun yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini juga kita mengalami berbagai macam kesulitan ya, berbagai macam pergumulan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memberi, kita tidak bisa mengucap syukur. Karena seperti yang dari 2 Korintus 8 ayat 12 berkata demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberikan persembahan kita, bisa dengan cara scan QR Code yang tertera di layar teman-teman, atau bisa juga transfer ke Bank BCA dengan nomor 001 309 3641 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Mari kita memberi dengan rasa syukur, rasa sukacita, dengan menyanyikan Give Thanks with a Grateful Heart. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami, untuk kesehatan, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap hal yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah persembahan yang telah kami berikan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang melihat hati kami, dan kiranya setiap persembahan ini bisa digunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga digunakan untuk pelayanan di gereja kami, bahkan di luar gereja kami ya Tuhan. Tuhan, ucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kebaktian online pada saat ini ya Tuhan, dan kiranya Engkau juga boleh memimpin hingga sampai akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kita bersyukur kalau kita diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kowil tadi. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan pada hari ini melalui ibadah KP. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di slide, ada gambar handphone dan charger, teman-teman. Teman-teman, kalau saya mau ilustrasikan, doa itu ibarat charger. Ya. Teman-teman, kalau HP kita tidak di-charge, lama-lama akan mati. Nah, HP yang tadinya mungkin 100%, lama-lama pasti akan berkurang kalau kita pakai kan. 70%, 30%, terus 5%. Kalau 5% apa yang terjadi teman-teman? Teman-teman buru-buru cari charger pasti kan, supaya nggak mati. Karena katanya kalau mati
pasti lama-lama sering mati, handphone akan rusak dan lain-lain. Nah, teman-teman, begitu pula dengan doa. Doa adalah sarana agar kita terkonek dengan Tuhan. Seperti charger, teman-teman. Ketika HP mati dan HP itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, nggak bisa nelpon, terus nggak bisa WhatsAppan, nggak bisa buka sosial media. Nah, teman-teman, sama seperti kita sebagai anak Tuhan, tidak bisa menjalankan fungsi dan peran kita dengan baik jika kita tidak terkonek dengan sumber listriknya. Kalau saya bilang ya, tidak terkonek dengan sumber listrik melalui charger yang ada. Dan lama-lama kerohanian kita, iman kita akan menjadi redup jika kita tidak berdoa dengan yang pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Teman-teman, akar yang kuat adalah awal kita untuk memulai semuanya untuk pertumbuhan rohani dan lain-lain. Ya, teman-teman, mungkin Ci Inga bisa tambahin ada poin lain. Oke, ya benar banget ya. Jadi doa itu juga bukan sebagai terus jadi rutinitas ya, harusnya menjadi satu tempat di mana kita bisa berkomunikasi sama Tuhan, kita bisa mengenal sama Tuhan, kita juga bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita untuk saling menguatkan dan sebagainya. Nah, teman-teman, saat ini saya dan Ko Denny juga mengajak teman-teman untuk mengambil satu tekad. Teman-teman bisa tulis di kolom chat apa sih yang pengen teman-teman lakukan ketika kita sudah selesai dari ibadah ini terkait doa. Apakah kita mau memulai untuk mendoakan orang lain, atau kita mau memulai untuk mendoakan dunia, atau kita mau berkomitmen untuk berdoa setiap hari, atau apapun itu teman-teman boleh tuliskan. Saya kasih waktu 2 menit. Teman-teman, thank you udah yang udah tulis di kolom chat. Kiranya apa yang sudah kita tulis atau maupun yang mungkin belum masih kita pikirkan, nggak apa-apa. Tapi kiranya kita bisa benar-benar melakukannya setelah ini. Kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan teman-teman, saya juga mau mengingatkan bahwa di tengah pandemi kayak gini mungkin banyak sekali dari kita yang merasa gelisah, kita juga bingung ya, besok tuh akan terjadi apa ya, atau apa yang akan terjadi pada diri kita, apakah kita akan terkena COVID kah, atau kita akan sakit kah, apapun itu, tapi kiranya kita tetap ingat bahwa ada satu pribadi yang tetap setia bersama-sama kita, yang bisa menolong, yang bisa menghibur, yang bisa menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu dekat dengan kita, Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kita. Yuk teman-teman, kita mau bertekad pada diri kita sendiri, pada Tuhan, dan saat ini kita mau menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila
Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari teman-teman, kita mau duduk tegap, kita akan berdoa dan menerima berkat dari Ko William Gunawan. Saya persilakan Ko William. Bapa yang penuh kasih, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh diingatkan untuk terus berakar di dalam doa. Tuhan, Engkau yang telah mengajari kami berdoa, Engkau yang telah memberikan teladan kami dalam berdoa, Engkau bahkan yang terus mendoakan kami hingga saat ini. Kami berdoa, kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan boleh menyertai kami. Mulai dari hari ini, setiap kali saat kami berdoa, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman boleh saat teduh sejenak.